Nama modifikasi dari Air-King Mimin ini adalah standar racing. Halo bro dan sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di video kali ini ada yang berbeda nih. Mimin tidak memberikan tutorial repaint, tapi di video kali ini Mimin mau review tipis-tipis salah satu motor kesayangan Mimin. Ini dia Air-King New 2008. Jadi Air-King ini salah satu motor 2 tak yang paling legend. Penggemarnya banyak banget. Mimin juga suka banget. Sampai ada lagunya ya. Numpak RX King. Tahu ya lagunya ya. Motor lain nggak ada lagunya, cuma Air-King yang punya lagu. Jadi Mimin pengen beropini nih. Kenapa Mimin suka banget Air-King ya. Yang pertama, Mimin suka banget sama modelnya. Apalagi versi terakhir yang lampu bulat. Memang sih mungkin mayoritas yang suka Air-King ini suka lampu kotak ya. Cuman opini Mimin, pribadi Mimin suka banget yang lampu bulat. Yang kedua, Mimin suka banget sama Air-King karena riding positionnya. Jadi waktu kita nyetir tuh gak pegal, duduknya tuh tegak gitu. Kakinya 90 derajat, stangnya tuh cukup tinggi. Pokoknya enak lah pokoknya buat jarak jauh mah dijamin nggak pegal. Kemudian yang terakhir nih ya, kelebihannya tuh harganya naik terus. Kan namanya juga limited ya. Mungkin Air-King ini terakhir beredar tuh kalau nggak salah ya sekitar 2009 lah. Berarti hari ini 2021, sekitar udah 12 tahun Air-King ini discontinue. Jadi ya karena permintaan ini terus naik tapi supply-nya ini udah nggak ada ya otomatis harganya perlahan naik. Jadi kalau Mimin sih memelihara Air-King ya selain hobi, suka, ya investasi juga. Mudah-mudahan harganya terus naik ya gitu ya. Tapi Mimin juga harus jujur ya, motor Air-King ini juga punya beberapa kelemahan ya. Jadi Mimin sampaikan aja ya dari pengalaman Mimin punya, pakai, nah, terus ngoprek-ngoprek, nah, ada beberapa kelemahan nih. Yang pertama ya, Air-King ini kalau masih original ting-ting larinya tuh kurang kencang gitu ya. Jadi agak lambat kalau original ya. Kenapa Mimin bisa ngomong agak lambat ya kalau kita bandingkan sama misalkan gitu ya Suzuki Satria yang 120. Nah, itu kan speednya 6, terus lari juga kayaknya jauh lebih ringan gitu. Air-King ini ketahan gitu ya. Tapi kekurangan tersebut ada solusinya ya. Kekurangan tersebut ada solusi. Jadi Air-King ini tuh gampang banget dioprek. Dioprek dikit langsung ngacir. Nah, gitu ya. Makanya Mimin juga nggak apa-apa gitu ada kekurangan tersebut. Solusinya gampang banget. Terus yang kedua, kekurangannya tuh Air-King terlalu gampang jengat ya. Yuk digas bentar apa begitu narik gitu ya mesinnya langsung naik gitu ya. Jadi gak terlalu gampang naik gitu. Ya mungkin karena riding positionnya gitu loh ya. Jadi si shock depannya agak tinggi ya, stangnya tinggi. Jadi motor ini sebenarnya buat kekebutan bener-bener high speed ya nggak terlalu cocok ya. Mungkin kalau merek-merek seperti Kawasaki Ninja gitu kan dia agak nungkul ya. Jadi dia kalau digeber nggak gampang naik. Kalau Air-King gampang banget naik gitu ya. Bahasanya mungkin gampang jengat gitu ya. Nah kekurangan yang ketiga ya, kalau menurut Mimin gini, Air-King ini kan motornya motor lama ya. Jadi dia sistem bossing dari armnya ini masih bossing biasa gitu. Nah jadi waktu speednya agak tinggi, agak mengkol tuh belakangnya tuh goyang-goyang gitu ya. Mungkin bahasanya tuh gewel ya. Jadi emang kekurangan ini waktu Mimin googling ya emang banyak yang mengalami. Tapi ada solusinya lagi gitu ya. Jadi kita tinggal beli bossing berikut lahar bambu ya. Biasanya bossingnya 2, lahar bambunya 4. Dan ada apa namanya, ada sealnya lagi supaya nggak karet. Langsung sembuh sih dia, langsung nggak geol-geol ya. Jadi balik lagi, kekurangannya ada tapi ada aja solusinya. Mungkin karena penggemarnya banyak jadi yang cari solusinya banyak kali ya. Terus kekurangan yang berikutnya menurut Mimin ya, lampunya ini tipenya M5K3 ya. Jadi agak susah gitu cari lampu yang performanya bagus khususnya buat tipe LED ya. Jadi ini akhirnya untung aja dapat gitu ya. Ini pun juga sebenarnya lampunya bukan khusus
M5K3 tapi bisa masuk dan terpasang dengan baik gitu. Nah, kekurangan yang terakhir itu ada pada sistem kelistrikannya. Jadi menurut Mimin sistem kelistrikan RX ini lemah banget. Soalnya waktu ngejumper LED depan, akinya tekor. Padahal kalau motor-motor lain tuh aman gitu. Mungkin karena RX King ini kan dulunya mengandalkan sistem listrik AC banget ya. Jadi akinya cuman kecil banget lah, cuma 3 ampere. Kalau nggak salah motor-motor Matic sekarang juga sekitar berapa? 5 atau 6 ampere gitu. Jadi ini kecil banget. Kemudian kiproknya juga kecil banget gitu ya. Jadi ya listriknya kalau ya dipakai DC lampu LED 6 watt juga langsung tekor gitu. Nah itu salah satu kelemahan, tapi balik lagi ada lagi solusinya kan. Jadi solusinya ya kita ganti sistem kelistrikan supaya full wave atau full DC, kiproknya menggunakan original Tiger. Nah jadi mungkin tadi ada 5 kekurangan yang Mimin udah sampaikan, tapi kembali lagi 5-5-nya ada solusi. Jadi nggak ada kekurangan deh si RX King ini, gitu ya. Nah, jadi tema modifikasi dari RX King Mimin ini adalah standar racing. Nah, kenapa namanya standar racing? Soalnya emang tampilannya tuh bener-bener hampir semuanya standar gitu. Ya, cuma ada sedikit part-part lah yang dimodif supaya kesan racingnya tuh sedikit ada gitu ya. Contohnya kayak warna velg gitu ya, terus pengereman yang lebih besar gitu, bannya juga kan ban racing. Tapi ya kayak standar juga sih, mungkin orang-orang yang nggak punya RX King atau nggak paham RX King ngerasa ini mah standar gitu ya. Terus mesinnya juga ada sedikit-sedikit modifikasi lah, tapi modifikasinya nggak full racing, ya tengah-tengah lah antara standar sama racingnya gitu ya. Jadi dibanding standar jauh lebih kencang, dibanding yang racing ya kalah jauh atau nggak ada apa-apanya. Jadi ya temanya standar racing lah gitu, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut nih masuk ke topik atau poin utama dari video kali ini, apa aja yang dimodif pada RX King Mimin ya. Kita bagi 3 lah ya. Yang pertama tentang tampilan, yang kedua tentang kaki-kaki, dan yang terakhir tentang mesin. Sekarang Mimin bahas dulu tampilan apa aja yang dimodif dari RX King ini ya. Yang pertama, sebelumnya ya, semuanya ini hampir original. Catnya pun juga ya originalan lah ya. Paling yang dicat paling cuman shock depan ya, tadinya silver sekarang jadi light gray, jadi silvernya sedikit tua. Terus step belakang juga sama ya, ini juga tadinya silver jadi light gray, jadi silvernya ini dibikin sedikit lebih tua. Kenapa Min sayang dicat? Soalnya sempat ada lecet-lecet, motornya udah muyus kinyis-kinyis kan, kalau ada lecet-lecet sedikit aduh gatel di mata gitu ya. Jadi ya repaint aja lah gitu. Tapi body semua, rangka juga semuanya sama-sama original gitu. Jadi ya nggak ada yang aneh-aneh lah gitu, nggak ada yang bisa diceritain gitu ya. Kemudian yang dimodif nih, yang pertama lampu sen. Jadi lampu sen ini adalah original Honda, biasa dipakai di Honda CBR, CB, Vario gitu ya. Nah, jadi lampu sen ini menurut Mimin dipakai di RX King tuh nggak kelihatan kayak dimodif sih, jadi pas gitu. Dan yang pasti irit daya dan juga terangnya nanti. Beda banget kan. Ini kalau dibandingin sama LED original jauh banget. Ini di kondisi siang-siang gini aja sinar lampunya masih dapet nih. Gitu ya. Yang kedua yang dimodif adalah headlamp. Nah tadi Mimin udah sedikit ceritain kan, cari headlampnya susah banget. Akhirnya setelah Mimin pelajari, nah ini dia mereknya RTD Pro G ya. Ini wattnya tuh 36, jadi low beamnya 18, high beamnya juga 18. Disebut PNP ya, PNP juga sih, tapi nggak ada dudukan supaya buat ngoncinya, nggak ada. Jadi terus terang si lampu ini dudukannya pas, tapi supaya ngoncinya ditekan sama gumpalan kabel di belakang si RTD Pro G ini gitu. Tapi tenang, kenceng kok, udah teruji dipakai kemana-mana, jalan jelek dia ngunci sih gitu ya. Dan keunggulan dari si RTD ini, dia tuh bisa disetel maju mundurnya sehingga fokus lampunya ini mirip banget atau sama banget sama fokus dari lampu M5 K3. Karena Mimin udah coba pakai merek yang terkenal, tadinya M5 K1 dicoak biar masuk ya. Karena titik lampunya ini beda, akhirnya sinarnya nggak fokus, pecah-pecah gitu. Ini nggak fokus gitu ya. Cut off-nya juga
di low beam ini cut off-nya ada tuh nih, contohnya nih gambar ini. Kan cut off-nya pas banget kan, jadi itu nggak akan bikin pengendara lain silau. Dan waktu di high beam, ketinggiannya juga pas gitu ya. Jadi kita kalau mau lihat sesuatu objek yang agak jauh ya bisa tersinari dengan baik. Jadi lampu ini rekomen. Harganya lumayan sih, sekitar 210.000 waktu itu beli. Ya belum sama ongkir. Cari aja di Tokopedia, namanya RTD Proji. Oke lah itu, cukup rekomen ya. Cuman dia emang bagian belakangnya ini agak gemuk ya, dan ada balas kecil. Jadi kalau Bro Dansis beli, pinter-pinternya nyimpen atau nyeting supaya nggak duk-dek gitu ya. Jadi supaya lampu ini bisa terpasang dengan baik gitu ya. Selanjutnya stop lamp belakang, ya batoknya masih original, cuman bohlamnya diganti pakai LED Philips. Harganya lumayan ya, sekitar 140.000 loh. Jadi lumayan sih. Padahal kalau lampu-lampu headlamp Philips harganya kan setengahnya ya. Tapi kalau buat stop lamp emang relatif lebih mahal. Kemudian LED dari speedonya juga kita ganti ya. Tadinya warna kuning, sekarang jadi warna putih supaya kesannya itu lebih modern gitu. Ya selain irit daya, waktu warna putih ini dilihatnya lebih pas gitu ya buat zaman now gitu ya. Nggak tahu nanti kalau suatu hari musimnya kuning lagi, ya mungkin bisa kembali ke kuning. Kemudian modif yang terakhir dari tampilan, mungkin kiprok aja dibahas ya. Tadi udah sedikit dibahas ya. Jadi kiprok ini udah kiprok Tiger. Terus sistem kelistrikannya atau jalurnya udah dimodif jadi full wave atau full DC. Untuk tutorialnya Mimin nggak bikin karena Mimin pun merubah sistem kelistrikan ini lihat dari channel YouTube orang lain gitu. Banyak yang udah bagus-bagus. Jadi Bro Dansis tinggal searching aja ya, RX King full wave, kiprok Tiger, pasti ketemu deh ya. Dan sisanya ini masih original. Nah, jadi modif tampilan cuma segitu, dikit banget ya, nggak seru banget ya. Nah, cuman ya original udah bagus, jadi prinsipnya dalam modifikasi kalau udah bagus ya jangan diganti-ganti, nanti turun atau buat apa kita keluar uang, tampilan malah jadi turun, sayang kan. Nah, tapi emang ada sih penggemar RX King di luar sana yang seneng model-modelnya tuh mungkin sebutnya purutul gitu ya, jadi dia nggak ada speedo, nggak ada lampu atau pakai lampu LED yang kotak kecil ya, mungkin ada ya. Ada yang tanpa turbo, tanpa stop lamp gitu ya. Jadi emang alirannya banyak-banyak ya. Ada aliran apa? Kalau nggak salah ada aliran ciri khas modifikasi Bandung, ciri khas modifikasi Medan ya. Kalau Mimin sukanya yang ala-ala original, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke modifikasi kaki-kaki. Nah di kaki-kaki ini lumayan banyak sih yang diganti sih, walaupun kelihatannya original. Yang pertama velgnya ya. Kita ini pakai velg TK Racing tipe Bright. Jadi depan belakang ini ukurannya sama dengan original, yaitu 1.60. Tentu aja karena bahannya ini kalau nggak salah apa ya, stainless atau aluminium, lupa lah. Jadi bobot si velg ini jauh lebih ringan dibanding velg original ya. Kemudian jari-jarinya, harganya ya, harga velg TK ini sekitar 900. Belinya di Tokopedia. Kemudian jari-jarinya ini TDR chrome gitu, depan belakang kurang lebih ya 100.000 gitu. Nah jadi Bro Dansis ini harga ya kembali diingatkan bukan harga jualan Mimin ya, cuma harga Mimin beli. Kadang-kadang ya kebetulan dapat harga yang murah atau harga temen ya, mungkin ke depan ada kenaikan harga ya, jangan dijadiin patokan 100% ya, ini mah kisaran aja. Oke. Kemudian yang berikutnya ban. Nah ban ini kita pakai Battlex dari merek Bridgestone ya. Untuk ban depan ini kita tipenya BT46 dengan lebar 90/90. Untuk ban belakang juga sama per 90. Jadi ban belakang ini BT39 ukuran 100/90/18. Nah, jadi depan dan belakang ini cuman beda 10. Beda tipe ya. Nah, kemudian setelah ban kita bahas kaki-kaki berikutnya ya. Nah, disc brake. Ini disc brake ini kita pakai merek PSM buta disebutnya. Jadi waktu beli ya dia belum ada lubangnya gitu. Kita lubangi di tukang bubut, jadi kita bawa velgnya supaya tukang bubut yang lubangin. Harga, kalau untuk ban Battlex ini harganya depan belakang kurang lebih sekitar 3 juta lah, kurang lebih. Agak mahal sih ya. Cuman emang tampilannya ya
mendongkrak juga sih kembang-kembangnya seperti ini. Nah selanjutnya ini yang PSM tadi ya, disc brake PSM Buta. Ini harganya sekitar 520 ribuan kurang lebih ya. Si disc brake PSM Buta ini harus ditambahin adapter ya, adapter supaya letak si disc brake ini pas, sehingga nanti waktu direm pakai kalipernya itu bisa direm dengan sempurna ya. Nah kemudian itu harga adaptornya tuh bahan Dural 175 ya. Kemudian selanjutnya kaliper mesin tipe Samurai 2 piston warna abu. Kenapa MIM nggak yang 4 piston? Yang pertama power mesinnya pun juga nggak terlalu gimana-gimana. Yang kedua, kalau pakai yang 4 piston ini jari-jarinya ini perlu dimodifikasi. Jadi kalau nggak dia bakal bentrok atau bergesekan gitu ya. Jadi Mimin nggak maulah modifikasi dudukan jari-jari, takutnya kenapa-napa. Jadi udahlah cukup 2P aja, harganya sekitar 800. Kemudian bracket dari si kaliper pun juga Dural custom ya. Nah, ini beli di Firman Coating Kota Bandung. Ini agak lumayan mahal, 340. Cuman ya gimana ya, kemahalan sih kalau dibanding harga kalipernya, tapi ya bagus juga sih dan pemasangannya juga nggak susah sih ya. Selanjutnya selang rem pakai TDR. Nah ini selang rem ini tadinya beli yang 92 cm, cuman kepanjangan jadi kita pakai yang 76 cm. Kelihatannya pas sih, dipasangnya enak juga. Harganya murah, cuman 100 ribu dan ya performanya oke lah gitu. Jadi nggak semuanya yang dipasangin harus mahal ya. Yang penting secara fungsi dia masih oke, kebutuhan juga masih tercukupi gitu. Selanjutnya master rem. Ini master rem kita pakai original Yamaha R25. Konon katanya upgrade master rem ini meningkatkan kemampuan pengereman katanya. Jadi ini R25 kan motornya dengan cc yang lebih besar, bobot yang lebih besar, ya logikanya kemampuan pengereman yang lebih kuat. Jadi kita pasangin di racking ya. Harganya relatif nggak mahal loh, 550 ribu kiri dan kanan. Oke sih ya. Terus ya paling perbedaannya kalau yang racking ini tabung minyak remnya kotak banget ya. Kalau ini agak sedikit oval gitu. Ya dua-dua bagus sih, dua-duanya bagus sih. Kemudian setelah master rem ini kaki-kaki ya, ini masih kaki-kaki ya. Oli shock depan ini kita ganti. Pernya, sulingnya semua sama, olinya kita pakai Ippon tipe medium 10 ya, tipe medium 10. Harga sih biasa sekitar 200 ribuan lah. Satu botol tuh kalau nggak salah 1 liter. Pemakaiannya sih standar lah, kurang lebih 85-90 mili lah. Kemudian shock belakang ini kita pakai Kitako dengan kode XT08, panjangnya ini 330 mili. Kalau nggak salah yang original tuh 340 gitu kalau nggak salah, jadi ada lebih pendek 1 cm ya. Tapi dipakainya sih asik sih. Mungkin karena dia lebih keras, jadi waktu didudukin yang ketinggiannya mirip-mirip. Settingan dari si Kitako ini oke juga sih, ada 3 ya. Mulai dari ribbon, kemudian ada kekerasan di tabung sini. Jadi ini semua kliknya fungsi. Dan yang terakhir mungkin si pernya ini bisa diputer ya, bagian atas pernya ini supaya pernya ini lebih tertekan ke bawah sehingga lebih keras gitu. Jadi settingannya sih ada 3 ya. Tampilannya sih mendukung banget ya pakai shock model seperti ini, dan warnanya juga masuk gitu ke tema gitu. Shock belakang ini sekitar 2,6 ya, 2,6 juta. Nah selanjutnya yang dimodif dari kaki-kaki racking ini adalah gear rantai set. Nah jadi gear dan rantainya full pakai triple S. Gear depan 15, gear belakang 37. Jadi originalnya depan 15, belakang 38. Jadi belakang ini cuma turun 1 mata. Dan gear belakang ini tipenya aluminium gold. Jadi dia ringan banget. Kalau nggak salah lebih ringan sekitar 70% lebih lah. Jadi dia ringan banget. Dan rantainya ini kita pakai tipe RO. Tipe RO ini rantai O-ring ya. Jadi O-ring ini membuat rantai ini nggak perlu dikasih pelumas terus-terusan ya, karena O-ringnya ini menjebak si pelumasnya untuk ada di dalam rantai, sehingga umur rantainya katanya ya ini jauh lebih lama dibanding rantai biasa. Oke, selanjutnya kita bahas bushing
dan bearing bambu arem ya. Tadi udah diceritain di depan ya. Itu adalah solusi dari geol ala Ereking. Nah, cuman nggak kelihatan karena ada di dalam arem ya, di sini ya, di dalam sini. Dan Bosch bearing bambu sekitar 260.000. Ini beli di Specialist Buyer 135 di Shopee. Efektif banget atau solusi yang tepat buat menghilangkan geol ala Ereking. Oke, segitu aja modifikasi kaki-kaki dari RX King Mimin. Kira-kira jelas ya untuk yang dimodif apa aja, terus efeknya setelah dimodif apa, harganya kisaran berapa gitu ya. Oh ya, untuk efeknya gimana Min? Ganti kaliper. Enak nggak? Enak sih ya. Walaupun dia 2 piston tipenya sejajar ya. Kan ada 2 piston yang tipe kiri kanan ya. Ini tipe sejajar tapi waktu dipakai sih enak sih gitu. Terus harganya masih masuk akal sih ya, 800 ribuan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen ganteng terus budgetnya sekitar 800 ya ini rekomen sih ya. Kemudian disc brake ya mungkin karena dia lebih besar jadi kerjanya pun juga lebih nggak berat kali ya harusnya ya. Ngaruh juga sih ya. Ya kurang lebih seperti itulah modif kaki-kaki. Jadi untuk brodansis yang terinspirasi atau sama nih seleranya, budgetnya masuk ya bolehlah ikutin aja gitu ya. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu Mimin akan jelaskan modifikasi di sektor mesin. Nah, nggak banyak juga sih. Jadi kalau dilihat kan ini masih standar banget ya. Mulai dari headnya standar, bukan head belimbing kan, karbunya standar. Ya semuanya standar, cuman knalpot doang yang kelihatannya modif kan. Nah, jadi Ereking Mimin ini mesinnya dimodif. Yang pertama porting harian. Porting harian, jadi di porting tipis-tipis lah. Mekaniknya masih sama, yaitu FRT 157, salah satu mekanik kepercayaan Mimin yang ada di Cimahi gitu ya. Jadi udah kenal banget, jadi Mimin seneng bongkar sendiri di kantor, nanti Mimin kirimin, suruh portingin gitu ya. Ya udah kenal gitu ya. Jadi Mimin kirim juga percaya banget lah. Nah yang di porting apa aja gitu? Yang pertama pasti blok mesin. Yang kedua karburator, mungkin namanya biasa rimmer ya, sedikit digedein. Yang ketiga reed valve atau rumah membran, itu juga di porting tipis-tipis. Ya kurang lebih yang di porting itu aja. Kemudian modif selanjutnya crankcase pada bagian kruk as ini dipolis. Jadi tadinya ada kulit jeruknya ya, di bagian kruk asnya dipolis jadi kayak krom-krom gitu deh. Terus pengapian yang di dalam sini digeser ke kanan sedikit lah. Mimin juga ngerjain sendiri ya. Jadi kalau geser pengapian ngerjain sendiri kan nonton tutorial di YouTube ya gratis ya. Terus ngepolis crankcase bagian kruk as juga sendiri jadi gratis. Nah, kalau porting harganya berapa ya langsung aja tanyain ke bengkel FRT 157. Kemudian yang dimodif membran. Jadi si membrannya ini kita pakai original Kawasaki KX. Ya, tadinya kan original Ereking bahannya plat. Original Kawasaki KX itu bahannya kayak plastik fiber ya, warnanya tuh agak putih susu lah ya. Tapi kan kalau Kawasaki ada 3 membran jadi dipotong 1 jadi 2 karena Ereking ini membrannya cuma 2 lidah. Beli 2 biji harganya lumayan itu loh, 280.000 ya. Ngaruh nggak? Ya ngaruh sih, cuman kalau Min yang paling ngaruh apa? Susah soalnya kemarin modifnya agak sekalian gitu ya. Jadi pulang-pulang motornya ngacir gitu. Jadi agak susah juga. Yang paling ngaruh yang mana? Mungkin ngaruhnya kecil. Cuman karena yang dimodif banyak kecil jadi ngaruhnya jadi gede gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus spoiler ini pakai Daytona supaya katanya ukurannya lebih akurat. Ya. Pilot jetnya pakai 27, main jetnya pakai 160. Harganya 120.000. Kemudian, ini nih, yang ngaruh banget nih, Mimin tuh laher. Jadi laher kruk as ini kita pakai merek FAG dengan tipe C3, terus ada teflonnya tuh yang warna merah kayak gini nih. Nah ya, itu ngaruh banget. Jadi waktu abis ganti laher, wah ini mesin tuh berasa enteng banget, apalagi di RPM atas ya. Jadi dia waktu digas tuh gampang banget nembus
zona merah ini kan, Ereking ini kan zona birunya sampai 10 ya, merahnya 11, 12. Nah ini kalau udah ganti bearing ya, itu digas tuh gampang banget ke 12 ke 12 gitu. Jadi lahar ini harganya 600, ya mahal sih kalau dibanding lahar original atau lahar-lahar biasa kan nggak semahal ini ya. Cuman efeknya jos gandos, cuman pemasangannya repot banget, harus belah mesin, itu aja sih. Jadi untuk brodansis yang nggak mau repot, ya janganlah ganti-ganti lahar. Soalnya kalau ngebelah mesin itu kan proses masih lama, dan seal biasanya ada yang harus seal atau apa ya, packing biasanya ada yang minta ganti sih supaya nggak rembes. Soalnya kadang-kadang kalau kita bongkar terus nggak ganti seal, nggak ganti packing, tiba-tiba pas udah dipasang ada rembes, aduh nggak enak banget lah ya. Selanjutnya modif sektor mesin adalah knalpot. Nah ini knalpot ini kita pakai Krimpy atau Krimpai apapun itu, buatan Yogyakarta. Jadi si knalpot Krimpy ini tipenya tuh SP stainless. Kalau secara spek diameter perutnya ini 38. Jadi katanya ini cocok buat mesin standar sampai korek harian. Dan emang menurut Mimin ini enak banget sih ya. Waktu kondisi mesin standar bisa lari juga. Cuman bedanya waktu udah dimodif ya, di RPM 6 sampai 7-nya kalau yang standar dia ada apa ya? Ada ngeden dikit lah. Tapi kalau udah 78 dia lari. Tapi waktu udah dimodif, udah diporting tipis-tipis, ya dia dari RPM 76 78-nya dia jauh lebih lincah lah. Jadi ini menurut Mimin pas banget sama spek mesin motor Mimin ya. Belinya di Tokopedia, langsung ke Krimpy Jogjanya, harganya 1,1 juta. Dengan bahan stainless, dengan performa segini ya worth it sih gitu ya. Selanjutnya kampas dan perkopling, mereknya TDR, harganya 290.000. Nggak bisa kelihatan juga karena ada di dalam bak kopling. Cuman sebelumnya Ereking ini koplingnya slip ya, alias ya suka telat gitu. Tapi semenjak ganti TDR jauh lebih improve, jadi udah nggak slip lagi. Dan juga plat koplingnya ditambahin 1. Jadi lupa plat kopling kalau nggak salah 5 gitu jadi 6. Kalau ya 5 jadi 6, pokoknya plat kopling ditambahin 1. Itu cukup efektif menyembuhkan slip pada kopling Ereking. Dan modif terakhir pada mesin adalah busi. Cuman busi doang ya. Jadi busi ini kita pakai mereknya Denso Iridium dengan kode IWF 27. Katanya yang 27 ini businya paling dingin gitu. Ya, ini juga dapat rekomendasi dari mekanik Mimin. Nah, ganti busi efeknya ya lumayan lah gitu. Tapi kalau disebut gede-gede sekali juga enggak. Cuman karena pengapiannya mungkin gede, jadi di mesin ini ada bunyi tek 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 gitu. Jadi kayak ada bunyi listrik. Itu yang kerasa banget ya. Harganya cuman 85.000. Beli di Ledeng Motor Bandung, beli online juga. Oke, gitu aja yang mau Mimin ceritain ke Brodansis mengenai modifikasi dari RX King Mimin, mulai dari tampilannya, kaki-kakinya, mesinnya gitu ya, dan kisaran harganya. Mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat untuk Brodansis yang nonton, khususnya para pencinta Ereking. Kalau para pencinta Ereking mau kasih usul, mau kasih tanggapan, langsung aja sikat di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam istimewa. Keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm on in this flow, you can catch me outside. Gonna get a wall, I'm gonna pay back. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning, I'm dropping, you know I can't stop it until